Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 6 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan 20. Mazmur bab 87 ayat 1 sampai dengan 3, 5 sampai dengan 7. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santa Maria, Bunda Gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Universal merayakan peringatan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Penghormatan khusus ini ditetapkan pertama kali oleh Paus Fransiskus 3 Maret 2018. Maria sebagai Bunda Gereja dirayakan secara khusus pada Senin pertama setelah perayaan Pentakosta.
perayaan ini diharapkan dapat mendorong gereja untuk merasa memiliki seorang ibu dan sekaligus memiliki rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Mengapa peringatan ini ditempatkan pada hari Senin setelah Pentakosta? Sebagaimana kita tahu, Pentakosta disebut sebagai hari lahirnya gereja. Dan dalam peristiwa Pentakosta tersebut, Bunda Maria memiliki peranan yang sangat khas dan istimewa. Kisah para rasul memberikan kesaksian bahwa pada masa itu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dengan demikian, Bunda Maria selalu hadir dan menyertai para murid. Ia menjadi teladan dalam ketekunan berdoa dan dalam persekutuan. Sebelum wafat di salib, Yesus menyatakan secara jelas siapa Maria bagi para muridnya. Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga ibu dari para murid, serta ibu bagi semua yang percaya kepada Yesus. Dan kepada Bunda Maria, Yesus juga memberikan para murid sebagai anak-anaknya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maria adalah ibu gereja atau bunda untuk semua kaum beriman yang percaya kepada Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa artinya kita memiliki Maria sebagai ibu? Bagi seorang ibu, anak-anak adalah segala-galanya. Ia kerap menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan demi anak-anaknya. Ia akan menjaga anak-anaknya dengan segala cara dan mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Memiliki Maria sebagai ibu berarti memiliki Dia yang selalu mendoakan, menjaga, dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebagai seorang anak, kita perlu mengasihi dan menghormatinya dengan kebaktian yang sungguh, merendahkan diri dan menyerahkan diri dalam perlindungan dan pertolongannya. Saudara, diam sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Maria dipilih menjadi bunda gereja, bunda kita semua. Secara khusus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bagi ibu kita masing-masing. Cobalah ingat sosok ibu Anda. Hadirkan kembali ketangguhannya demi kehidupan kita anak-anaknya. Ibu telah menunjukkan yang terbaik dalam mengasihi, mendidik, dan membesarkan kita semua.
Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada ibu kita yang telah melahirkan, membesarkan kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan Bunda Maria sebagai ibu kami, dan kami menjadi anak-anaknya. Semoga kami mampu meneladani iman, kesabaran, kekuatan, dan kesetiaan Bunda Maria dalam ikut serta mewartakan kabar sukacitamu kepada sesama. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.